Selamat siang, perkenalkan nama saya Revival Praisa Harita, kelas 2 TMMB, NPM 1042155. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Zaldi mengenai pembahasan atau review jurnal mengenai 3D printing. Nah, jurnal yang saya ambil ini berjudul Optimasi Keakuratan Dimensi Produk Cetak 3D Printing Berbahan Plastik PP Daur Ulang dengan menggunakan metode Taguchi. Nah, penulis dari jurnal ini ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Herda Agus Pamasaria, yang kedua Tri Hananto, yang ketiga Adi Setia Hutama, dan yang terakhir Cahyo Budiantoro. Nah, kita lihat pada bagian abstrak di jurnal ini, itu membahas mengenai jumlah sampah plastik di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya penggunaan produk plastik, sehingga pada 2018 saja kita lihat pada data di sini sampah plastik yang dapat dikumpulkan sehari itu bisa mencapai 24,500 ton per hari. Tentunya kondisi ini sangat berbahaya, sehingga untuk meminimalisir jumlah sampah plastik yang sangat besar ini, ada berbagai banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membuat atau untuk mengoptimalkan dari sampah ini sehingga sampah plastik ini dapat digunakan. Daur ulang sampah plastik adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Pembuatan filamen 3D printing berbahan plastik bekas daur ulang tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan filamen untuk mesin 3D printing FDM. Jadi tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk menguji apakah bisa sampah plastik itu didaur ulang sehingga bisa menjadi bahan untuk filamen pada proses 3D printing tipe FDM. Nah, di jurnal ini membahas tentang optimasi akurasi dimensi pada produk 3D printing berbahan plastik PP daur ulang dengan metode Taguchi. Studi tersebut menentukan parameter optimal untuk mencetak produk cetak 3D berkualitas tinggi dan menggunakan printer 3D Kriti Ender 3 Pro untuk eksperimen. Metode Taguchi ini digunakan untuk mengoptimalkan parameter seperti suhu pencetakan, tinggi lapisan, dan kecepatan pencetakan. Kita lanjut. Di sini metode. Nah, pada bagian metode ini yang dibahas yaitu ada alat dan bahan. Di penelitian ini menggunakan mesin 3D printing Creality Ender 3 Pro. Dapat kita lihat pada gambar 2.1 berikut. Untuk menghasilkan produk spesimen berdimensi 20x20x20 mm, desain spesimen menggunakan software SolidWorks 2018. Jadi sebelum kita masuk dalam proses 3D printing, kita harus mendesain terlebih dahulu produk apa yang ingin kita buat. Nah, desain tersebut dapat kita desain pada banyak software, salah satunya SolidWorks 2018. Tidak hanya mesin 3D printing saja, kita juga memerlukan alat ukur lain seperti dial caliper dan outside micrometer pada gambar yang tertera di PPT ini. Nah, bahan untuk pembuatan spesimen penelitian ini adalah filamen dari material daur ulang plastik bekas. Nah, kita lanjut. Berikut di gambar sebelah kiri, ini merupakan desain atau ukuran produk hasil printing. Kita lihat di situ di dalam aplikasi SolidWorks. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Taguchi. Metode ini dikembangkan dan diperkenalkan oleh Dr. Genichi Taguchi pada tahun 40-an dan digunakan untuk merancang eksperimen yang efisien dengan menggunakan orthogonal array. Orthogonal array ini digunakan untuk menganalisis data eksperimen dan digunakan untuk merancang eksperimen yang efisien sehingga dapat menentukan jumlah eksperimen minimal yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin terkait semua faktor. Metode Taguchi ini juga menggunakan signal to noise ratio yang disingkat SNR sebagai alat untuk menganalisis data eksperimen. SNR dapat mengakomodasi berbagai jenis optimasi yang diperlukan oleh peneliti, seperti smaller is better, large is the better, dan nominal the better. Lanjutnya di sini pada gambar 2.6, di sini dijelaskan melalui diagram array terkait proses pada penelitian ini. Di situ dimulai dari studi pustaka, persiapan alat, dan yang terakhir itu kesimpulan. Langsung saja kita lanjut. Hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal ini.
Berdasarkan analisa menggunakan metode Taguchi, penelitian ini menemukan bahwa parameter optimal untuk pencetakan 3D menggunakan filamen plastik daur ulang PP adalah suhu pencetakan sebesar 260 derajat Celcius dengan lapisan tinggi sebesar 0,16 mm dan kecepatan pencetakan itu sebesar 20 mm per sekon. Parameter-parameter ini menghasilkan produk cetakan dengan kualitas terbaik dan dimensi 20x20x20 mm. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas cetakan adalah kecepatan pencetakan atau print speed. Hal ini dapat dilihat dari nilai delta yang paling besar pada analisis menggunakan software Minitab 15. Dengan menggunakan metode Taguchi, penelitian ini berhasil mengoptimalkan parameter proses pencetakan 3D menggunakan bahan plastik daur ulang PP. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mencetak produk dengan kualitas terbaik menggunakan teknik FDM dan bahan daur ulang plastik. Nah, di sini tertera dapat kita lihat penentuan parameter terukur dan orthogonal array. Terdapat 3 parameter terukur yang diteliti untuk mendapatkan bentuk spesimen yang optimal, yaitu printing temperature, layer height, dan printing speed. Setiap parameter ditentukan oleh 3 level, yaitu minimum, middle, dan maksimum. Dan penentuan level itu didasarkan oleh rekomendasi dari karakter material plastik daur ulang PP. Dapat kita lihat pada tabel 3.1. Nah, lanjut sampai pada tahap kesimpulan. Di sini ada 2 kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal ini, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan metode Taguchi dengan pemilihan SNR adalah smaller is better, menunjukkan bahwa parameter printing temperature 260 derajat Celcius dengan layer height 0,16 mm dan print speed itu 20 mm per sekon merupakan parameter yang paling optimum untuk mendesain 3D printing dengan jenis FDM dengan material plastik daur ulang PP dalam mencetak produk dengan dimensi 20x20x20 mm. Yang kedua, untuk penelitian kedepannya diharapkan terdapat penelitian untuk menguji optimasi parameter yang digunakan mesin 3D printing dengan jenis FDM yang dengan membandingkan beberapa tipe material dari plastik daur ulang, sehingga mendapatkan parameter yang lebih optimum lagi dan dapat menambah literasi penelitian terkait pemanfaatan plastik daur ulang. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Mungkin demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.